Shalom, saya akan mempresentasikan mengenai Yohanes pasal 7 sampai Yohanes pasal yang ke-8. Di sini saya memberikan judul, Orang Diselamatkan Melalui Percaya dan Bertobat. Saudara-saudari, sebelum kita memulai mendengarkan presentasi ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau kembali kepada firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi suplaian bagi kami. Tuhan, firman-Mu menerangi kami, sehingga Tuhan, kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, sungguh kami cinta firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, di dalam kitab Yohanes ini mewahyukan bahwa Allah mau masuk ke dalam manusia dan membawa manusia masuk ke dalam diri Allah. Melalui dia menjadi hayat bagi manusia agar manusia dapat beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, kenapa kita memerlukan hidup yang kekal? Kenapa kita memerlukan dia sebagai hayat? Karena dia adalah hayat yang paling tinggi. Saudara-saudari, kondisi manusia begitu penuh dengan ketidakpercayaan, sehingga manusia masih memerlukan diri Tuhan sebagai sang hayat. Dalam Yohanes pasal 7, hayat digambarkan seperti air yang dapat memuaskan dahaga. Saudara-saudari, di dalam Yohanes pasal 7, ayat yang pertama dan kedua, di situ kita dapat melihat bahwa waktu Yesus sedang berjalan di Galilea, orang-orang para pemuka Yahudi mau menangkap Yesus, mau membunuh Yesus. Saat itu harinya sudah mendekati Hari Raya Pondok Daun. Di mana Hari Raya Pondok Daun ini, saudara-saudari, untuk merayakan ucapan syukur panen bagi orang-orang Yahudi. Jadi ketika mereka menikmati segala kelimpahan, segala kekayaan, apa yang mereka miliki, ketika mereka memakan itu semua, akan terjadi satu rasa haus yang sangat hebat. Saudara-saudari, untuk itu Yesus menyerukan bahwa dirinya adalah air hayat. Di Yohanes pasal 7 ayat 37, di hari terakhir puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun, Tuhan berseru bahwa siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudari, begitu pentingnya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saat Tuhan Yesus berinkarnasi datang di bumi, berada di antara manusia, banyak orang tidak menginginkan dia, karena banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Contohnya tadi para pemuka Yahudi, bahwa mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Demikian juga dengan saudara-saudara Yesus, mereka tahu bahwa Yesus ini akan dibunuh, tetapi mereka malah menyuruh Yesus untuk pergi, keluar menampakkan diri kepada para orang-orang yang mau membunuh dia. Saudara-saudari, yang terjadi karena ketidakpercayaan. Kemudian, saudara-saudari, apa yang dapat menyelamatkan kita? Saudara-saudari, yang dapat menyelamatkan kita hanyalah hayat Allah itu sendiri. Melalui inkarnasi putranya, melalui dia datang ke dunia, dia menempuh kehidupan mati tersalib, menjadi roh pemberi hayat, dialah yang menjadi air hayat bagi kita. Untuk itu, satu syarat agar kita dapat menerima peleraian dahaga ini, dapat menerima keselamatan hidup yang kekal ini, adalah melalui kita percaya. Saudari, hanya hayat yang mampu melepaskan manusia dari belenggu dosa. Dia juga yang mampu menerangi kita dari kegelapan. Saudari, ketika kita masuk ke dalam Yohanes pasal yang ke-8, di situ ada satu kisah yang begitu menarik dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika orang-orang ahli-ahli Taurat, mereka mau menjebak Tuhan.
Mereka ini juga adalah orang-orang yang begitu berdosa. Kenapa saudara-saudari? Karena saat itu mereka mau menjebak Tuhan atas apa yang Tuhan jawab ketika mereka memperhadapkan Yesus dengan perempuan yang kedapatan tertangkap basah sedang melakukan perzinahan. Saudara-saudari, namun sikap yang Tuhan berikan yaitu harusnya perempuan ini dirajam dengan batu menurut hukum Taurat. Tetapi saudara-saudari, Tuhan berkata di ayat pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-7. Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara-saudari, tidak ada orang yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Karena apa? Karena ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka juga merasa bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Bahkan perlahan-lahan mereka pergi di ayat 9, seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ya, dari yang tertua berarti menandakan hidupnya sudah begitu lama. Berapa banyak dosa yang ia lakukan di masa ketika dia sudah tua. Orang-orang perlahan-lahan meninggalkan sehingga tinggallah Yesus seorang diri bersama dengan perempuan itu di tempatnya. Saudari, di ayat yang ke-10 Tuhan bertanya, "Hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Terus perempuan itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Bahwa kembali lagi Yesus berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Saudari, di sini ada perkataan aku pun tidak menghukum engkau. Aku di sini mengacu kepada Yesus. Yesus pun tidak menghukum. Kenapa dia mengatakan aku pun tidak menghukum? Karena dia layak, saudara-saudari. Dia layak untuk menghukum perempuan ini. Dia layak karena dia sama sekali tidak memiliki dosa. Seharusnya dia bisa merajam sesuai dengan hukum Taurat Musa. Ketika orang kedapatan berzina, Tuhan Yesus bisa merajam, membunuh orang itu. Namun saudara-saudari, sekalipun Tuhan Yesus bersyarat untuk menghukum, tapi Tuhan menempuh jalan yang berbeda, yaitu dia memilih untuk mengampuni perempuan itu. Jadi Tuhan memiliki dua pilihan, yaitu dia bisa menghukum dan juga dia bisa mengampuni. Saudari, dia mengambil jalan untuk mengampuni. Hari ini dia mengampuni kita. Sekalipun kita tidak percaya terhadap dia, sekalipun kita seperti orang-orang Yahudi mau membunuh dia, saudari bahkan menyerahkan dia kepada para pembunuh. Saudari, yang dia lakukan adalah dia mengampuni. Bukan orang-orang yang berdosa sama seperti perempuan ini tadi sudah sangat-sangat tabu, saudari, tapi Tuhan masih memaafkan. Tuhan masih mengampuni. Saudari, dia kembali mengambil jalan penebusan bagi kita. Tapi saudara-saudari, terhadap perempuan ini Tuhan berkata bahwa pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ada syaratnya, yaitu pergi jangan berbuat dosa lagi. Saudari, kita perlu tidak cukup hanya sampai pada orang yang percaya saja. Ketika kita sudah tahu bahwa kita melakukan dosa, kita juga perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kita perlu jangan berbuat dosa itu lagi. Karena Tuhan sudah membebaskan kita. Ketika kita dilahirkan kembali, hayatnya masuk ke dalam kita. Hayat yang di dalam kita ini melayakkan kita menjadi orang yang menerima hidup yang kekal. Untuk itu saudara-saudari, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hayat yang telah Tuhan berikan. Saudara-saudari, hayat ini adalah hayat yang kekal yang mampu membawa kita kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari, kita perlu percaya, karena percaya itu adalah syarat bahwa kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Kemudian tidak cukup hanya sampai pada kita saja, tapi kita perlu orang lain juga dapat memperhidupkan Kristus. Melalui kita bersaksi, kita membawa orang lain kepada keselamatan.
Saudara-saudari, ada teladan dari Tuhan Yesus di pasal 7 dan 8 ini. Saudari, ketika dia mengajar di Bait Allah, di situ dia tahu bahwa ada orang-orang Yahudi mencari untuk membunuh dia. Tetapi dia tetap mengajar, dia tidak memperdulikan apapun selain menyampaikan kebenaran. Saudara-saudari, demikian juga di pasal yang ke-8. Ada satu teladan bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Pengampun. Meskipun dia memenuhi syarat untuk menghukum dosa dari perempuan yang berzina itu, tapi dia tidak menempuh jalan itu. Nah, di sini penerapan teladan yang ada dalam kitab Yohanes pasal 7 dan 8 ini adalah yang pertama, meskipun manusia menolak, meskipun manusia membenci apa yang kita beritakan, apa yang menjadi wahyu, apa yang menjadi kebenaran, dan kita tetap harus menjadi orang yang jangan takut dibenci karena kita memberitakan kebenaran. Karena waktu Tuhan Yesus di pasal 7 dia memberitakan kebenaran, di situ sekalipun banyak orang-orang yang tidak percaya, ada juga orang-orang yang percaya. Tadi Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudari, ketika dibenci, bukan hanya dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Saudara-saudari, untuk itu kita perlu menjadi kesaksian Tuhan. Kita perlu memberitakan firman Tuhan, membawa orang lain juga dapat memperoleh keselamatan. Biarlah orang lain juga dapat percaya sama seperti kita. Demikian juga saudara-saudari, ketika kita sudah melihat bahwa ada orang-orang yang mencela, membenci, bahkan menghina, kita perlu mengambil jalan mengampuni, karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang mengampuni. Saudara, dalam pengalaman saya, saudari, saya juga adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi saudara-saudari, saya pernah takut untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Saya takut ketika memberitakan firman, orang lain menghina, mengejek, bahkan membenci saya. Namun saudara-saudari, kisah dari Tuhan Yesus, saat dia memberitakan firman, sekalipun banyak orang yang membenci dia, bahkan mau membunuh dia tetap menjadi satu teladan yang baik bagi saya. Dia mau tetap menggenapi kehendak Bapa. Dia tetap memberitakan firman. Saudara-saudari, saya juga diterangi bahwa saya harus membawa firman ini kepada orang lain. Tidak cukup hanya saya yang percaya, tapi orang lain juga perlu percaya. Karena waktu Yesus memberitakan firman di Bait Allah, di antara banyak orang yang mau membunuh, masih ada orang-orang percaya akan perkataannya. Saudari, ini adalah satu dorongan bagi saya untuk menghilangkan rasa takut ketika mau memberitakan Injil. Ketika saya berani memberitakan Injil, benar saja saudara-saudari, ada orang-orang yang senang dengan kebenaran. Saudari, hal yang dahulu saya takutkan, ya benar-benar terjadi. Ada juga yang membenci, ada juga yang menghina, akan ada yang mengusir ketika saya datang memberitakan firman. Namun saudara-saudari, puji Tuhan, karena saya telah percaya kepada Tuhan, karena saya berbagian di dalam apa yang Tuhan perkenan, saudari, saya tidak lagi melihat hal itu sebagai sesuatu penghinaan, sesuatu hal yang membuat saya malu. Tapi hal ini membuat saya ingin terus mempersaksikan Tuhan terhadap orang-orang yang demikian, yang membenci firman Tuhan. Saya mau terus mengasihi mereka. Saya mau terus memberitakan firman kepada mereka. Saudari, meskipun terlihat begitu besar hambatan, tetapi Tuhan terus akan buka jalan dan melalui mengampuni juga menjadi satu kesaksian bagi orang lain agar nama Tuhan dapat terus diberitakan, agar kita dapat memberi keselamatan, membawa keselamatan yang adalah diri Allah sendiri kepada orang lain yang belum diselamatkan. Kita sampai di sini presentasi saya. Kita 1 dan 2 kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Bahwa kami Tuhan menjadi orang yang terus percaya kepada firman-Mu. Bahwa kami juga menjadi orang yang mempersaksikan diri-Mu Tuhan. Sehingga orang lain juga boleh dapat melihat kesaksian dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudari.